Indonesia merupakan negara heterogen yang disusun oleh beragam agama, yaitu Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Setiap dari agama tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu pengamalan nilai luhur dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang mampu membentuk pribadi, moral, dan etika, sehingga dalam perbuatannya mencerminkan sifat budi luhur. Salah satu bentuk budaya luhur yang dianut oleh umat beragama adalah sikap toleransi antar umat beragama. Perspektif Islam dalam toleransi. Sejak turunnya pertama kali, Islam telah mengajarkan salah satu konsep toleransi, yaitu tasamuh, yang mengatur bagaimana hubungan dengan umat beragama lain. Karena pada realitanya ada umat selain umat Islam, maka merupakan hal krusial bagi umat Islam untuk bersikap toleran terhadap umat lain dengan menghargai ibadah mereka dan tidak menghadirkan distraksi dalam bentuk apapun. Sikap toleran adalah berarti hanya sebatas menghormati atau menghargai umat beragama lain, tapi tidak sampai mengikuti atau membenarkan agama dan ibadahnya, baik dalam bentuk sebatas ucapan maupun perbuatan. Namun, ada 5 batasan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Pertama, tidak mencampur adukan akidah dan syariah dengan agama lain. Kedua, kami tidak membenarkan atau mengakui agama lain. Kami hanya berterima kasih kepada mereka. Ketiga, tidak mengikuti hari raya besar agama lain. Belum lagi ibadah mereka. Itu juga tidak termasuk mengucapkan apa-apa tentang ibadah dan hari libur mereka. Keempat, tidak menikah dengan orang yang berbeda agama. Kelima, kami tidak menjadikan pemeluk agama lain di wilayah Islam sebagai pemimpin. Kesalahpahaman tentang arti toleransi bisa mengarah pada sikap sinkretisme yang dilarang keras oleh Islam, membingungkan hak dengan batil. Harus dibedakan antara toleransi dan sinkretisme. Sinkretisme menghalalkan semua kepercayaan atau agama. Ini dilarang Islam karena termasuk musyrik. Sinkretisme termasuk tisbisul haqqo bil batil. Meskipun Islam rata-rata telah menjalankan toleransi beragama, tetapi masih banyak yang kerap menyudutkan Islam dengan tudingan intoleran. Kesalahpahaman ini karena pengertian toleransi dari pihak di luar Islam telah bergeser semakin menjauh dari batasan-batasan Islam, sehingga cenderung mengarah kepada sinkretisme agama yang mengajarkan prinsip-prinsip semua agama sama baiknya. Gereja turut andil dalam menanamkan toleransi di Indonesia dengan cara mengajarkan prinsip-prinsip toleransi kepada umat-umatnya dan juga membuat berbagai kegiatan yang mendukung atau membantu tumbuhnya rasa toleransi. Batasan toleransi yang tegas dan benar sebagaimana muncul dalam ajaran resmi Gereja Katolik adalah sikap mengakui dan menghormati agama lain, mengakui adanya unsur-unsur kebenaran di dalam agama-agama yang lain, namun tanpa perlu mengaburkan apa yang dipercayanya, yaitu sebagai tubuh mistik Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Oleh karena itu, Gereja Katolik tetap melakukan evangelisasi, baik dengan pengajaran maupun karya-karya kasih. Dengan kata lain, gereja terus mewartakan Kristus dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan kasih, namun tanpa memaksa umat lain untuk percaya atau mengikuti agama kita. Negara kita merupakan negara yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Salah satu keberbedaan yang ada di Indonesia adalah agama yang dianut dari masing-masing pribadi dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan mereka sendiri. Dalam Kristen, toleransi dalam beragama memiliki batasan yang dibatasi oleh ajaran setiap agama, sehingga dalam Kristen juga diajarkan untuk tetap menghargai ajaran dari agama lain tanpa memaksakan kehendak antara dua belah pihak untuk mengikuti misalnya cara pokok akidah dari antara dua belah pihak. Toleransi dan kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam sikap toleransi dan mengembangkan kerjasama antar umat beragama antara lain, memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama. Kemudian, menanamkan sikap saling menghargai, saling mengasihi satu sama dengan yang lain, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif.